Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Dimanapun saudara berada, mari kita bersama meluangkan waktu kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yang tentu akan menjadi kekuatan bagi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karakter pengikut Kristus. Berbicara mengenai karakter tentu menjadi sebuah pembicaraan yang menarik. Setiap dari kita tentu memiliki karakter yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Setiap dari kita juga memiliki keunikannya sendiri, yang terkadang mungkin saja tidak kita sadari. Sebagai seorang anak yang sudah bertumbuh dewasa, tentu kita tumbuh besar karena cinta kasih orang tua, yang tentu di dalamnya juga menyangkut tentang pemeliharaan dan pendidikan karakter sesuai dengan ajaran Kristiani. Hal ini bertujuan supaya kita bisa tumbuh menjadi seorang anak dengan karakter yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada para pengikutnya. Tentu saya meyakini, kalau tidak ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya supaya menjadi pribadi dengan karakter yang buruk, tetapi sayangnya seiring bertumbuhnya dewasa seseorang, pendidikan karakter yang telah diajarkan oleh orang tua bukannya semakin kuat, tetapi justru semakin turun. Ya, hal ini bisa disebabkan karena adanya berbagai faktor. Misalnya saja, faktor sosial media, faktor lingkungan, pertemanan, pergaulan, dan lain macam sebagainya. Yang menjadi pokok persoalan itu ketika seorang anak yang tumbuh dewasa tidak memiliki prinsip untuk mempertahankan pendidikan karakter yang telah diajarkan oleh orang tua mereka. Kalau dalam bahasa Jawa dikenal dengan kata senenge melu-melu atau cuma ikut-ikutan, tetapi tidak tahu apa yang dilakukannya itu sebenarnya hal yang baik atau yang buruk. Maka dari itu perlu kita sadari bersama dan kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya karakter seseorang itu sangat berpengaruh dalam memajukan seseorang melakukan sesuatu yang bermanfaat secara baik dan tepat guna, yang tentunya ini juga akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Begitu juga untuk keluarganya, begitu juga untuk gereja, terlebih lagi untuk bangsa dan negara. Tetapi perlu dipahami betul saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa menjadi pribadi yang otentik atau unik bukan berarti tanpa batasan, melainkan dalam membentuk karakter kita perlu menyadari bahwa ada nilai-nilai yang perlu kita hidupi, seperti nilai kejujuran, nilai kesopanan, nilai keberanian,
nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kelemah lembutan, nilai kesetiaan, kesabaran, dan nilai penguasaan diri. Berbicara mengenai karakter tidak hanya berbicara untuk mereka yang masih muda, tetapi untuk kita semua, berbagai kalangan usia. Oleh karena itu, kita melalui bacaan Timotius ini, kita bersama akan belajar tentang kisah Timotius yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa model penulisan surat Paulus kepada Timotius dikenal sebagai surat pastoral atau penggembalaan. Latar belakang penulisan surat ini ditujukan untuk para pemimpin jemaat atau gembala yang sedang atau akan menggembalakan umat. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika Timotius sedang memimpin jemaat di Efesus. Hal ini dilakukan oleh Timotius karena ia mengingat bahwa konteks pengajaran yang ada di Efesus pada saat itu banyak sekali mendapat pengaruh dari pengajar-pengajar palsu. Maka dari itu menjadi menarik ketika karakter Timotius yang lemah dan pemalu ini harus mampu memimpin jemaat Efesus dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi di sana. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa di ayat 10 Rasul Paulus menyadari beberapa hal yang dilakukan oleh Timotius ini berdasarkan ajaran yang ia lakukan, seperti kesabaran, begitu juga dengan cara hidup dan iman beserta ketekunannya. Dapat dilihat di sini bahwa Timotius sangatlah beruntung. Beruntung karena diajar oleh seorang guru pembimbing yang luar biasa. Sehingga dengan ajaran itulah kemudian memampukan dirinya untuk menerapkan di dalam kehidupan pelayanannya. Timotius mengikuti sepenuhnya pekerti yang dilakukan oleh Paulus, yang kemudian dapat ia kumpulkan dan melalui pengajaran-pengajaran serta cara hidup dan tujuan hidupnya. Sebab apa yang dilakukan oleh Paulus ini memberikan bukti dari karakternya sebagai pengikut Kristus yang utuh, yang dapat dilihat dari ketulusan dan kesetiaannya. Tidak sampai di situ saja. Timotius juga ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika bersama dengan dia pada saat menyampaikan berita Injil di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Dan ini merupakan konsekuensi dari pengabaran Injil. Mengabarkan Injil dalam arti menjadi saksi Kristus melalui karakter yang menjadi teladan dalam ajaran, ketekunan, dan kesetiaan. Ini akan memampukan setiap para pengikutnya memiliki karakter yang tahan banting. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karakter yang dimiliki oleh orang percaya tidak hanya berbicara dalam kesetiaan dan ketulusan, tetapi juga berbicara tentang kasih di dalamnya. Karakteristik yang berintegritas menggambarkan keutuhan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang tertulis pada 1 Timotius 6 ayat 11. Hai manusia Allah. Ini merupakan dorongan Paulus kepada Timotius untuk memiliki karakter Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melayani. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa di setiap firman Allah membentuk karakter Timotius walaupun penderitaan mengikutinya. Firman Allah mengingatkan Timotius
untuk dapat menjadi teladan dalam ajaran, penuh dengan kesetiaan dan ketekunan. Yang tentu bukan hanya Timotius, tetapi harus juga kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.